Presiden PKS Ahmad Saiku mengaku mendapat tawaran dari kubu Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Saiku mengatakan pihaknya masih mengkaji segala tawaran yang ada. Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Selasa siang. PKS sebelumnya melalui Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta sudah mengusulkan Anies Baswedan untuk kembali maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang. Di sisi lain, Ahmad Saiku mengatakan partainya juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Ya, alhamdulillah Bung Alfian, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa syuting beberapa hal yang perlu Bung Alfian respon, Bung Alfian. Nah, yang pertama saya membaca sebetulnya dari Instagramnya Riz Khalifa, Bung Alfian. Jadi Riz Khalifa ini menyoroti perihal PKS ditawari nih Bu Alfian posisi cawagup oleh koalisinya Prabowo. Nah, tapi memang Riz ini berharap PKS tidak tertarik nih Bu Alfian. Tetapi untuk respon awalnya, PKS ini kan pemenang Bu Alfian di Jakarta. Nah, saya lihat PKS ini sering ngalah Bu Alfian. Di beberapa hal dia kadernya yang awalnya pengen dimasukin, tapi akhirnya digantikan oleh orang lain, dia ikhlas dan tetap dukung total. Nah, ini respon awalnya bagaimana, Bung Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya jadi pengurus PKS secara emosional, pasti saya akan melakukan hal-hal yang membuat orang-orang yang menjadi kader-kader PKS untuk bisa menjadi DKI 1 atau DKI 2 atau duet. Ya, tapi sayang kan tidak bisa dengan angka perolehan suara itu tidak bisa mengusung di satu partai. Iya. Artinya all PKS itu nggak bisa. Nah, tetapi secara rasional yang perlu dipahami adalah ada satu namanya rumus Kim plus J. Kim plus J itu Kabinet Indonesia Maju, di mana nanti sana ada Golkar, ada Gerindra dan para gerombolannya, plus Jokowi yang masih punya posisi sebagai presiden sampai menjelang pelantikan presiden baru. Kelihatannya Kim plus J ini jangan sampai diremehkan. Kelihatannya ini yang terjadi di Sumatera Utara, yang terjadi di berbagai daerah. Artinya kalau untuk Jakarta jelas Kim plus J ini masih, kalau kata kapal, masih bergetar-getar. Karena menurut catatan yang diperoleh secara sportif, baik para periset maupun para analis geopolitik tingkat DKI Jakarta, ya maaf ya, saya akan tetap menyebut daerah khusus ibu kota Jakarta. Betul. Untuk DKI Jakarta itu, Anies sehingga ada lawan. Tetapi kalau mengabaikan Kim plus J, ini akan persoalan. Iya benar. Sampai hari ini pihak Golkar itu masih tidak pede untuk bisa mengalahkan Anies. Maka artinya kalau sampai nanti Anies diabaikan dengan menganggap perlu dimunculkan orang dalam secara internal PKS, secara emosional dan secara katakanlah kepatutan tanda kutip mereka, ya tetap akan kalah calon yang dijagokan oleh PKS kalau bukan Anies. Tapi kemudian kalau Anies yang didukung berarti harus punya kesiapan dengan orang yang merupakan wakil bisa dari PKS atau dia punya kontrak politik dakwah dan yang memang membuat kita bisa mengimbangi Kim plus J. Karena rumus Kim plus ini sudah menjadi pengetahuan umum dan mereka akan main dari hulu ke hilir. Ya main uang, ya main surat panggilan penyidikan, ya, kriminalisasi, dan mungkin hal-hal lain yang di luar kemampuan kita membahasakan akan terjadi. Karena ini jurus tijitibeh, mati satu, mati kabeh. Jadi intinya, kalau untuk PKS, saya sebagai orang yang terlibat
praktek politik secara praktis dalam pergaulan relationship di seluruh lini, PKS harus berani mengusulkan Pak Anies dan harus legowo untuk memunculkan calon dari internal tetapi punya elektabilitas dan punya daya magnet perolehan suara yang bisa melebihi dari calon lain yang sebetulnya berkarakter Islam. Respon awalnya adalah dukung Pak Anies dan cari wakil yang bisa menggenapkan suara di atas 2-3 digit. Karena Kim nggak akan mempan melawan anak Betawi yang siap berperang melawan curang. Dan saya punya pengetahuan bahwa kalau curangnya nongtot, golok bisa bicara. Kalau curangnya nongtot gitu ini, jadi logikanya harus dilihat. Jangan dibilang logika pengancaman. Lu jangan curang kebangetan. Kalau lu kebangetan terpaksa ada jurus selak seliwak besi. Iya, Bu Alfian. Mungkin ini udah langsung masuk sesi akhir, tapi kita borong aja Bu Alfian karena kita perlu mengatur waktu. Tapi kalau saya gini Bu Alfian, dari berita ini kan misalkan disampaikan kan katanya PKS ditawari posisi Cawagup Jakarta oleh koalisi Prabowo. Nah, tapi buru-buru Bu Alfian, nggak lama dari itu diklarifikasi bahwa katanya pihak Prabowo nggak pernah melakukan hal tersebut. Kalau saya tetap membaca ini ada upaya ya Bung Alfian untuk menjegal Anies kalau saya lihat. Nah tapi Bung Alfian, kalau memang ini tawarannya benar, tapi kalau saya sih lebih percaya ini benar karena yang bicara langsung Pak Saihu. Nggak mungkin Pak Saihu berbohong tuh nggak mungkin. Nah tawaran ini menurut saya lebih kayak ngeledek Bung Alfian. Masa pemenang pemilu di Jakarta ditawarin Cawagup, kira-kira gitu kan? Ini kurang ajar menurut saya. Nah, jadi saya tetap sepakat dengan Bu Alfian, bagaimana PKS bisa membersamai Pak Anies lah, karena saya lihat memang dari dulu Anies sikapnya ke PKS itu tidak berubah, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, saya sepakat juga dengan Bung Alfian sampaikan bahwa Golkar tidak pede memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Karena nanti kalau di Jakarta misalkan gagal, udah bawa Ridwan Kamil, Jawa Barat bisa gagal juga dia. Karena nggak ada Ridwan Kamil, kira-kira kan gitu. Karena kan Waketum Golkar bilang Ridwan Kamil lebih baik di Pilgub Jawa Barat. Karena elektabilitasnya masih besarnya di sana. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian nih untuk seluruh umat Islam agar kita tidak lengah dengan Jakarta kita, walaupun mungkin kita masih ada yang orang Banten, orang mana, tapi Jakarta tuh kita ngerasanya seneng aja gitu bantuin Jakarta biar jangan sampai Jakarta itu diganggu gugat, apalagi Bung Alfian kelahiran Jakarta. Untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Dengan tadi kabar dari Bung Kameramen, adanya pengetahuan tentang apa dan bagaimana, ya Kim itu jalan. Kim Jong-un. Kim itu kan koalisi Indonesia Maju itu kan berarti isinya ya Gerindra, P3, ya itu mereka jalan dan itu sebagai sebuah keinginan yang sebetulnya tidak dipenuhi oleh Jokowi. Tim mau dukung lewat itu, lewat melalui Ridwan Kamil. Tapi kan lihat dimentahin sendiri oleh salah satu pengurus petinggi Golkar kan. Nah, dan Kim punya pikiran minus Jokowi itu harus Kaisang. Jadi menurut Kim itu Ridwan Kamil plus Kaisang. Ya, yang kedua PKS harus tetap mengusulkan Anies dengan catatan wakilnya seperti yang saya bilang tadi. Cari kader PKS yang menggenapkan jumlah nominal digit yang tinggi. Yang ketiga adalah mari kita rancang kembali legenda 1977. Jadi warga masyarakat Betawi itu masih P3. Minimal kalau boleh saya bahasakan mereka adalah pembela politik Islam politik. Iya. Jadi jangan remehkan bagaimanapun walaupun secara perwakilan representatif tidak adanya wakil dari DPRD maupun DPR RI itu bentuk kemarahan warga P3. Betul. Saya nyatakan buat teman-teman semua, masyarakat semua, buat PKS, saya yang lahir dalam peran-peran politik dari P3 dan saya menyudahi kuliah saya di P3 per 20 Oktober atau November 2017, saya ingin mengatakan bahwa P3 itu tetap jangan sampai tidak terkonek. Karena basis P3 itu masih tetap ada dan tidak adanya perwakilan di DPRD. Itu bukan berarti P3-nya nol. P3 tetap banyak dan mereka enak kalau Betawi bilang. Betul. Jadi
peristiwa kemenangan P3 mengalahkan Golkar tahun 1977 itu harus jadi energi historik yang bisa dibangun. Bahwa sehebat apapun Kim plus J plus plus, Kim plus J STMJ nggak bakal menang melawan PKS yang dibersamai oleh the historical legend 1977. Itu yang bisa disampaikan. Kita siapkan kemenangan untuk politik Islam, Islam politik di tanah Betawi dengan calon gubernur Anies Rashid Baswedan yang didampingi oleh penambah penggenap suara 2-3 digit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.